Shalom saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala, terlebih dahulu kita berdoa minta pimpinan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu karena pagi ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong Tuhan buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti dan memahami akan isi hati-Mu. Di dalam firman-Mu ini kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya berharap pagi ini ada sukacita, ada damai sejahtera, ada semangat untuk kita menjalani hari ini. Saudara, sebelum kita beraktivitas menjalani semua kegiatan kita, saya mengajak untuk kita membuka Alkitab di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tema renungan kita pada hari ini adalah sukacita orang percaya. Saudara, ada banyak hal yang dapat membuat orang percaya, orang Kristen, saya dan saudara tetap bersukacita. Ada begitu banyak alasan untuk kita berkata, aku bersukacita, aku bergembira. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan di dalam kondisi yang kurang baik sekalipun, dalam kondisi yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan problem, penuh dengan kesulitan, pencobaan demi pencobaan terus datang silih berganti. Bagi orang percaya, tetap ada sukacita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentu ini bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang untuk kita jalani atau kita lakukan. Tetapi saudara, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, tetap ada sukacita saat kita di dalam pencobaan, di dalam kesulitan, di dalam pergumulan, di dalam menghadapi pencobaan-pencobaan hidup ini. Ada sukacita. Dan itu dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 ini. Kenapa saudara? Kenapa tetap ada sukacita bagi orang percaya sekalipun di dalam pencobaan, dalam kesulitan? Yang pertama, karena ternyata pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, atau pencobaan-pencobaan yang lazim dialami oleh manusia. Saudara, dan dikatakan di dalam bagian ini tidak akan melampaui kekuatan manusia. Saudara, ternyata pencobaan, kesulitan hidup, pergumulan hidup bukan hanya kita sendiri yang mengalami, tetapi juga ada orang lain. Ada saudara-saudara kita yang lain juga mengalami pergumulan dan juga pencobaan dan kesulitan hidup yang sama. Oh, jadi ternyata saudara, kita ada kesulitan, kita ada pencobaan, kita tidak sendiri. Orang lain pun ngalamin seperti yang kita alami. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan tahu seberapa besar kekuatan kita di dalam menghadapi pencobaan hidup. Tuhan tahu seberapa persis kapasitas kita, kemampuan kita, kesanggupan kita di dalam menghadapi kesulitan dan pergumulan hidup. Saudara, kita tetap bersukacita dan tetap bisa bersukacita sekalipun di dalam pencobaan, sekalipun di dalam kesulitan hidup. Karena semua itu lazim dialami oleh semua manusia. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, tetap bersukacita. Oleh karena apa? Yang kedua, kita memiliki Allah dan Tuhan yang setia. Saudara, kita bukan saja tahu sekarang bahwa apa yang kita alami adalah memang lazim dialami oleh semua manusia, tetapi juga kita memiliki Allah Tuhan yang setia. Saudara, bangsa Israel adalah satu bangsa yang melihat, yang mengalami dan juga merasakan akan kesetiaan Allah.
Allah telah membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Kemudian memimpin mereka dalam perjalanan di padang gurun selama kurang lebih 40 tahun. Di dalam perjalanan itu, saudaraku, Allah selalu menjaga, melindungi, memberikan mereka kecukupan di dalam kehidupan mereka. Allah yang setia itu menjaga, melindungi mereka. Sekalipun terkadang bangsa Israel membuat kesal hati Allah, berdosa kepada Allah, tetapi Allah adalah Allah yang setia, yang tidak pernah akan ingkar janji, sehingga Dia terus memimpin, menyertai, memberkati bangsa Israel. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, Allah kita adalah Allah yang setia. Allah yang tetap setia menjaga dan melindungi Israel, juga akan menjaga dan melindungi setiap kita. Saudara, Allah yang sama juga melindungi kita, bukan? Kalau hari ini saudara dan saya ada, kalau hari ini saudara dan saya bisa menjalani hari-hari kita, semua karena Allah yang setia, yang selalu menjaga dan melindungi kita. Saudara, di dalam menghadapi pencobaan, kita tidak sendirian. Allah kita Allah yang setia, yang tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Oh saudara, ketika saya membaca ayat ini, saya betul-betul dihiburkan oleh Tuhan. Pencobaan, kesulitan hidup, pergumulan hidup boleh datang kepada kita, tetapi Allah tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Saudara, itulah sukacita kita, bukan? Saudara, hari ini jikalau menghadapi kesulitan dan pergumulan hidup, percayalah bahwa apa yang saudara alami saat ini tidak akan melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Dan Allah kita adalah Allah yang setia, yang akan terus melindungi dan menjaga saudara. Saudara, yang ketiga, kenapa kita tetap harus bersukacita ketika kita di dalam pencobaan dan kesulitan hidup? Yang ketiga, ada jalan keluar yang Allah telah sediakan. Oh saudara, apa yang kita harapkan? Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan pada waktu kita menghadapi kesulitan di dalam kehidupan ini, yaitu jalan keluar. Dan Allah sudah menyediakan, memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Dia akan membuka jalan bagi kita. Saudara, saya seringkali memberikan satu ilustrasi seseorang yang terjatuh di dalam sumur yang tanpa air. Saudara, gelap sekali, kanan kiri semua gelap, bawah gelap, kanan kiri semua gelap. Tetapi tahukah saudara, masih ada jalan yang terbuka, yaitu ketika dia mendongak ke atas. Ada sinar di atas, ada pintu yang terbuka di atas. Artinya apa saudara? Sekalipun ada kesulitan di dalam kehidupan kita, ada jalan keluar yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Saudara, saya mau katakan kepada saudara hari ini, setiap masalah, setiap pencobaan, setiap pergumulan, pasti ada jalan keluar. Saudaraku, pada saat Allah mengizinkan untuk kita alami pencobaan, kesulitan di dalam kehidupan kita, sesungguhnya Allah sudah menyediakan jalan keluar bagi kita. Inilah sumber sukacita kita. Alkitab berkata, pada waktu kamu dicobai, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga apa? Sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Tetapi bukan saja jalan keluar, tetapi Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Pundak yang kuat, lutut yang kuat, untuk apa? Untuk kita menanggung setiap pergumulan, pencobaan yang kita hadapi di dalam dunia. Saudara, mari kita ingat akan hal ini, saudara. Ada sukacita bagi orang Kristen ketika menghadapi kesulitan dan pergumulan hidup. Oleh karena ternyata pencobaan-pencobaan yang kita alami, kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami adalah kesulitan yang lazim dialami oleh semua manusia. Dan kita punya Allah yang setia, Allah yang selalu menemani, menjaga, bahkan melindungi kita, menemani kita. Bahkan kita punya Allah yang menyediakan jalan keluar bagi kita. Kita punya Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Oleh sebab itu saudara, tetaplah bersukacita, tetaplah bersyukur,
tetaplah tersenyum sekalipun kita ada di dalam pergumulan. Karena kekuatan kita bukan pada manusia, bukan pada harta benda, tetapi sumber kekuatan kita adalah pada Tuhan Allah yang setia, yang memberikan jalan keluar dan memberikan kekuatan untuk saudara mengalami kemenangan di dalam setiap kesulitan yang saudara harap hadapi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk pagi ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Tuhan, tidak mudah untuk kami tetap bersuka cita ketika kami menghadapi pergumulan dan kesulitan hidup dan menghadapi pencobaan-pencobaan di dunia ini. Tetapi melalui firman-Mu pagi ini Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami kembali bahwa sesungguhnya pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang lazim dialami oleh semua manusia. Dan pencobaan-pencobaan yang kami alami ini kami tidak hadapi sendiri. Kami ada bersama dengan Engkau Allah Tuhan yang setia, yang tidak membiarkan kami dicobai melampaui melebihi kekuatan kami. Dan ketika kami dicobai, Engkau sesungguhnya sedang dan mempersiapkan jalan keluar bagi kami. Engkau memberi kekuatan bagi kami untuk menanggungnya. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Jikalau ada di antara kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini ada pergumulan yang berat, ada jalan buntu, mengalami kesulitan yang tiada berakhir, hari ini kami berdoa, hamba berdoa, di dalam nama Yesus, Tuhan akan memberkati mereka, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar kepada mereka yang saat ini di dalam kesulitan hidup. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami bersyukur sekali lagi untuk firman-Mu hari ini yang menguatkan kami dan meneguhkan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.